Sahabat disabilitas, jumpa lagi dengan saya. Setelah beberapa lama saya tidak sempat meng-create video, ya. Perkenankan saya menyapa terlebih dahulu. Halo Mas Arif yang berpesan kepada saya untuk mencoba membaca kisah Sakius, ya, Sakius orang pendek dalam kitab Injil Lukas dalam perspektif disabilitas. Tetapi sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang Sakius dalam kajian disabilitas, saya akan mengawali secara umum bagaimana perhatian penulis Injil Lukas terhadap isu disabilitas, ya. Sahabat disabilitas, membaca Injil Lukas, pembaca akan mendapatkan pesan bahwa penulis memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan kesejahteraan fisik, emosi, pikiran, dan sosial. Lukas memberikan perhatian layanan pada tubuh, ya, baik itu tubuh disabilitas maupun non-disabilitas. Memberikan perhatian kepada mereka yang miskin dan juga pada waktu yang sama memberikan perhatian kepada si kaya. Ia juga memberikan layanan kepada masyarakat yang sakit sekaligus kepada mereka yang sehat. Ia menjawab apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bagi Lukas, ya, kalau dibedakan dengan kitab Matius, ya, bagi Lukas bukan dalam tanda petik yang miskin di hadapan Allah, ya, seperti halnya yang tertulis dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bagi Lukas, bukan yang miskin di hadapan Allah, ya, melainkan saya baca di kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan sorga. Jadi bagi Lukas, saya ulangi sekali lagi, bukan kamu yang miskin di hadapan Allah, ya, melainkan kamu yang miskin, ya. Bukan yang lapar dan haus akan kebenaran, tetapi kamu yang sekarang ini lapar. Itu yang menjadi perhatian. Need real, kebutuhan umat, ya. Hanya Lukas di antara penginjil-penginjil yang lain yang mengisahkan perumpamaan, ya, orang kaya dan Lazarus dalam kondisi miskin dan sakit. Lazarus dibawa malaikat kepada Abraham. Hanya Lukas yang mengisahkan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. 10 orang yang sakit kusta. Atau perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang membalut luka orang yang membutuhkan. Ya. Selain memperhatikan kebutuhan fisik, Lukas juga melayani
kebutuhan masyarakat terkait persoalan-persoalan pikiran dan persoalan-persoalan emosi. Lukas menuliskan bahwa Yesus mengusir setan yang dipercaya dapat menyebabkan sakit fisik pada orang yang kerasukan. Misal, seseorang yang kerasukan setan di Gerasa, Yesus membebaskan seorang dari perasaan berdosa dan menawarkan penerimaan kepada orang-orang yang ditolak. Ya. Tekanan emosional oleh kondisi ini diperparah. Isolasi sosial yang dialami orang-orang yang dikonstruksi sebagai disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan disabilitas bukan hanya berkaitan dengan tubuh fisik, tetapi juga berkaitan dengan pikiran, emosi, dan dimensi sosial yang ada di sekitarnya. Depresi, kecemasan yang berlebih, atau lebih serius lagi, misalnya mental illness, kemudian disebut disabilitas kognitif misalnya, berpotensi merusak kualitas hidup, merusak kesehatan relasional, dan kemudian menciptakan isolasi dari komunitas atau masyarakat. Lukas sangat memperhatikan aspek sosial dalam kehidupan masyarakat, karena baginya disabilitas fisik, kognitif, atau emosional akan berdampak sangat signifikan secara sosial. Seorang wanita misalnya dengan pendarahan, ia tidak hanya disembuhkan, tetapi juga diizinkan untuk kembali ke dalam hubungan dari mana ia dipisahkan karena persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekudusan. Ya. Setelah menyembuhkan 10 orang kusta, Yesus mengutus mereka untuk menunjukkan diri kepada para imam sehingga mereka dapat dikembalikan di tengah-tengah masyarakat. Cerita Sakius yang mengalami pemulihan sosial setelah berjumpa dengan Yesus. Dengan demikian, jelas bahwa Lukas menunjukkan kesadaran terhadap penyimpangan secara fisik, kognitif, atau norma-norma emosional yang berhubungan atau yang menimbulkan kerugian sosial. Lukas dengan sangat serius memperhatikan persoalan-persoalan tubuh, pikiran, atau emosi dan sosial yang disebabkan oleh problem tubuh dan pikiran. Dengan kata lain, Lukas tidak hanya memperhatikan persoalan-persoalan fisik, pikiran, tetapi ia memberikan perhatian kepada dimensi sosial yang disebabkan oleh tubuh seseorang dan pikiran. Sampai di sini video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai
nanti pada video terkait dengan bagaimana disabilitas melihat kisah Sakius dalam cerita Injil Lukas. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, yang baru menemukan channel ini. Terus ikuti channel ini supaya kita bisa berbagi informasi. Tuhan berkati dan tetap jaga kesehatan.